Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya David Simbolon dengan nomor 11.24.001. Di sini saya akan menjelaskan dari praktikum 10 yaitu JDBC lanjutannya. Yang dimana itu yang tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menambahkan fitur autentikasi login register pada aplikasi Cashflow. Yang kedua itu memastikan setiap data Cashflow tersimpan dan dapat diakses sesuai dengan pengguna yang sedang login. Yang dimana itu kalau yang praktikum 10 ini itu lumayan mirip dengan JDBC yang sebelumnya karena itu JDBC lanjutan. Misalnya untuk konsep kunci dan teknologinya itu ada di Java Database Connectivity, yang dimana untuk lanjutannya itu penggunaan JDBC untuk interaksi dengan database untuk fungsionalitas autentikasi dan otorisasi. Nah, untuk autentikasinya ada itu menggunakan proses untuk verifikasi dari entitas pengguna. Nah, nanti itu contohnya itu untuk verifikasinya itu bisa menggunakan username ataupun password, ataupun bisa menggunakan tanggal lahir atau password, itu bisa disesuaikan nantinya. Nah, untuk aplikasi Cashflow-nya itu nanti akan dibuat program sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dari uang sehari-hari. Yang selanjutnya itu untuk out konteksnya itu adalah berupa kelas yang menggunakan anotasi dari request scope, yang dimana ini berarti dia digunakan untuk menyimpan informasi pengguna yang sedang login khusus untuk satu permintaan HTTP ataupun sumber request tersebut. Nah, nanti berarti untuk satu permintaan HTTP itu dia hanya untuk satu request, jadi dia untuk beda HTTP berarti beda request. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada itu controllernya. Untuk Cashflow controller Java-nya itu fungsinya itu untuk menjaga data. Nah, itu menjaga data apa yang boleh Anda akses dan apa yang tidak boleh Anda akses. Nah, itu nanti untuk membagikan memisah-misahkan data untuk data yang bisa diaksesnya itu. Nah, fungsinya itu ada beberapa seperti validasi akses yang digunakan untuk memeriksa status login dari via konteks ataupun yang sebelumnya yang ini via konteks yang itu menggunakan request HTTP dan juga request yang menggunakan permintaan HTTP untuk satu request. Nah, untuk isolasi datanya itu ada juga untuk isolasi data yang dimana itu menggunakan penyuntikan ID pengguna yang sedang login di setiap operasi CRUD-nya. Nah, nanti untuk hasilnya itu hanya data Cashflow untuk memiliki pengguna tersebut yang dapat diakses, dimodifikasi ataupun diubah dan juga dihapus. Nah, selanjutnya untuk entities-nya itu ada Cashflow.java. Nah, hal ini mendefinisikan struktur tabel cash flows di database, yang dimana itu ada yang pertama penambahan kunci asing yang telah ditambahkan field baru private UID ataupun user ID yang ditandai dengan kolom yang tidak dapat diubah dan tidak boleh kosong, ataupun up, update table yang mana itu sama dengan false, null table artinya sama dengan false. Nah, ini adalah kunci utama untuk bukan transaksi ke pemiliknya. Ada juga itu konstruktor diperbarui. Konstruktor baru telah ditambahkan untuk mempermudah pembuatan objek. Nah, Cashflow untuk menyertakan user ID secara eksplisit juga. Dan selanjutnya untuk akses data ada itu getter dan setter, yang dimana untuk user ID juga disediakan untuk penjagaannya. Yang selanjutnya itu repository, yang dimana file repository ini mendefinisikan antarmuka untuk operasi database. Semuanya itu query GKL yang telah dimodifikasi untuk selalu menyertakan where si user ID dan sambungan dari user ID. Nah, ada itu find by keyword ataupun query yang mencarikan dan untuk membalikan data yang dimiliki oleh pengguna dengan user ID tertentu ataupun keywordnya itu. Find destinasi labels ataupun untuk mengambil dengan user ID tertentu ataupun label uniknya, label unik dengan user ID tertentu. Ada juga metode CRUD yang berbasis ID dan user ID. Nah, itu menggunakan ID untuk menemukan CRUD-nya. Nah, untuk find by user ID dan NID atau UUID, user ID, UUID dan ID. Nah, digunakan untuk operasi read dan update yang digunakan untuk memastikan catatan yang dimiliki oleh pengguna yang benar. Access by user ID. Nah, untuk access by user ID ini untuk menggunakan operasi delete untuk memverifikasi kepemilikan dan keberadaan sebelum dihapus. Nah, ada juga service. File ini berisi logika bisnis yang dimanfaatkan repository untuk memfilter data berdasarkan user ID.
create cache flow yang create transaksi dibuat menggunakan user ID yang diberikan, memastikan objek untuk disimpan di database memiliki pemilik yang jelas, get all cache flow atau retail ataupun search. Adapun get cache flow by ID menggunakan cache flow repository untuk menjamin otorisasi. Ada update cache flow untuk mencari menggunakan find by user ID, delete cache flow atau memastikan data ada dan pemilik menggunakan access by user ID. Nah, jadi data service ini itu berhubungan dengan data repository yang nanti service ini jika ada dia menggunakan create ataupun read all, mau update ataupun delete itu harus menggunakan data dari repository ini. Nah, control test. Nah, cache control test Java ini untuk menguji lapisan API-nya ataupun HTTP-nya. Pengujian ini berfokus pada interaksi internal ataupun API-nya dan berperan sebagai controller untuk gerbang otorisasi pertama. Ada otorisasi wajib yang diuji untuk memverifikasi bahwa keadaan respons 401 atau unauthorized dikembalikan jika pengguna tidak login. Nah, verifikasi user ID memastikan controller dengan benar mengambil user ID dari outcome text. Nah, ini untuk verifikasi login dari user ID-nya. Nah, akses ditolak atau 404. Nah, ini biasanya digunakan untuk jika passwordnya salah. Nah, mendedikasi data tidak ditemukan. User ID login tidak cocok dengan pemilik data. Nah, berarti ada ID-nya salah atau passwordnya salah. Service testnya ini inti dari pengujian cache flow service. Nanti ada wajib user ID yang memastikan semua data COD di service telah dipanggil dengan user ID dengan benar. Kepemilikan diuji dan integritas data, di mana kepemilikan uji itu menguji secara spesifik dari bahwa update dari data dan delete akan gagal jika transaksi akan dimaksudkan user ID. Integritas data memastikan data misalnya di outbound diproses dan disimpan dengan tipe data yang benar. Entitas yang mirip juga menguji entitas atau model data. Pengujian ini berfokus untuk pada struktur data entitas itu sendiri. Persyaratan user ID memverifikasi bahwa cache flow dapat dibuat menggunakan struktur menyertakan user ID dan bahwa value user dapat diambil cetar ataupun diatur setter dengan benar. Life cycle ataupun callback menguji fungsionalitas presis, on-create dan pre-update atau on-update untuk memastikan create dan update diperbarui secara otomatis entitas dibuat atau berubah. Nah, kalau contohnya itu yang sudah dibuat tadi, ini yang kode yang sudah saya buat. Nah, coba kita runkan. Nah, dia itu menggunakan info clean 3 nya clean 331, clean 314 clean 354. Ada juga nah ini semua biru semua, hijau semua, berarti yang belum ada yang untuk springnya, spring boot. Nah, infonya dari 2264 semuanya beres. Nah, ini dia get post tes running 321 sudah aman. Nah, juga tes run 24 versi error 0 dan skip 0 menjaga spin build sukses. Nah, kalau sudah build sukses kita akan buka di setnya nih. Setnya ini index HTML. Kita buat open preview. Harusnya bisa. Nah, ini dia open preview sudah menghasilkan 100% dari controllers dari keduanya. Nah, sesuai dengan standarnya. Jadi sekian penjelasan dari saya, Pak. Saya David Simbolon, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.